nama saya Ani Puspawardani, saya asli Klecung. Klecung itu satu desa adat yang terletak di Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Dan yang kami kerjakan di sini saat ini adalah kebun hidroponik. Jadi kami bersama-sama membangun sebuah kebun hidroponik di mana kebun ini sebenarnya adalah training center. Tidak hanya menghasilkan sayur, tapi kami juga terbuka untuk menerima pelatihan yang ada di sekitaran tempat ini. Jadi latar belakang kami membangun kebun hidroponik ini adalah melihat sebuah fenomena yang terjadi di desa kami, di mana tanah-tanah yang ada ini sudah menjadi milik investor. Kebanyakan sudah menjadi milik investor, dan lahan-lahan pertanian yang ada kami rasa akan berkurang dengan signifikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kami sebagai masyarakat lokal di Klecung ini harus berpikir bagaimana pertanian ini tetap berlanjut, karena sebagai manusia kita tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya makanan. Di samping itu, alasan yang kedua, karena kami ada di daerah yang dekat dengan pantai, kami punya temperatur lumayan tinggi. Jadi untuk sayur-sayuran sangat terbatas yang bisa tumbuh di daerah kami, kecuali sayuran-sayuran yang berkayu. Jadi kami juga ingin bisa menikmati sayuran-sayuran yang bisa ditanam biasanya di pegunungan, tapi tetap bisa ditanam di daerah kami di Klecung ini. Makanya kami melakukan sebuah modifikasi, yaitu penanaman sayur menggunakan teknik hidroponik. Nah, teknik ini kami rasa mampu kami lakukan karena kami juga cukup mempunyai sumber air bersih yang bebas dari kimia, sehingga itu juga membantu kami untuk bisa mengerjakan hidroponik dengan lebih baik. Jadi apa saja yang diperlukan untuk pembangunan hidroponik? Sebenarnya hal yang mendasar seperti yang kita pakai di tempat ini adalah kita menggunakan pipa yang besarannya 4 dim. Jadi pipa tersebut kita bor, kita lubangin, jarak antar lubang itu sebesar 15 cm. Jadi jarak itu kami rasa adalah jarak yang paling ideal untuk pertumbuhan maksimal dari sayur seperti sayur pokcoy, sayur selada, kale, ataupun pagoda. Nah, dalam jarak yang 15 cm itu juga merupakan jarak yang paling efisien yang bisa kita dapatkan dalam satu lonjor pipa. Dan setelah kita melakukan pelobangan tersebut, yang kedua yang kita perlukan yaitu adalah bak penampungan nutrisi. Jadi di bak penampungan nutrisi itulah kita akan menaruh nutrisi sayurannya yang biasa kita sebut dengan AB mix. Secara basic peralatan yang kita perlukan dalam pengembangan metode penanaman dengan metode hidroponik ini adalah pipa, kemudian bak penampungan, kemudian net pot, kemudian rock wool. Jadi secara basic, secara dasar itu aja yang kita perlukan. Kemudian bagaimana cara penanamannya? Kita mulai dengan bibit ya, benih. Dari benih itu kita letakkan di rock wool. Kemudian setelah rock wool itu penuh berisi bibit, kita tutup rock wool itu 1 kali 24 jam, dan jangan lupa rock wool tersebut sudah dalam keadaan basah. Nah, kita tutup, kita simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian setelah 1 kali 24 jam, tutupnya kita buka. Kemudian kita bawa keluar, kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari, tetapi tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, karena itu akan membuat bakal tunasnya menjadi terbakar. Kemudian kita biarkan kurang lebih akan berkecambah selama 7-10 hari sampai menumbuhkan daun berjumlah 3.
Kenapa daun 3? Daun yang ketiga inilah yang disebut sebagai daun sejati. Ketika daun sejati ini sudah tumbuh, kita pisahkan dari bibit-bibit yang lainnya, kita taruh di net pot dan sudah siap ditaruh di set hidroponik yang sudah kita siapkan dengan nutrisinya. Pemberian nutrisi untuk yang usia tanaman sampai dengan 2 minggu, biasanya kami memberi nutrisi sampai TDS-nya di angka 1000. Nah, setelah menjadi remaja, kita tingkatkan di angka 1200 sampai 1400 sampai masa panen, sehingga bisa mendapatkan nutrisi yang maksimal. Selain nutrisi, yang perlu kita perhatikan adalah pH air. pH air yang ideal sebenarnya untuk penanaman hidroponik adalah di pH 6 sampai 7,5. Rata-rata untuk tanaman pokcoy, tanaman selada, maupun bayam merah. Dan penanaman hidroponik ini sebenarnya juga paling baik ada di dalam greenhouse, sehingga kita tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida dan kita menjamin bahwa hasil sayur yang kita hasilkan adalah sayur yang sehat untuk dikonsumsi. Oke, seperti itulah kurang lebih cara penanaman dengan metode hidroponik yang kami lakukan di Desa Klecung ini, dan berharap apa yang kami kerjakan juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton. Dan jikalau ada yang ingin datang untuk belajar ataupun untuk bertukar informasi dengan kami di Klecung, kami membuka diri dengan lebar. Dan satu hal lagi, hidroponik ini sebenarnya sangat bisa dikontrol menggunakan sensor. Bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia pertanian maupun dunia teknologi, apalagi sekarang yang sudah sangat berkembang adalah IoT, Internet of Things, ini sangat bisa dikembangkan sehingga kita sebagai negara agraris tidak akan tertinggal pertanian kita dibandingkan negara-negara atau tempat lain di dunia. Demikian dari saya, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Bye-bye.